Kesultanan Goa, kadang disebut Kerajaan Goa atau Kerajaan Goa Talo, atau Kesultanan Makassar, adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat, semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madya Makassar, dan Kabupaten Takalar saat ini. Berawal dari chiefdom yang didirikan pada awal abad ke-14, Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya bersama Kerajaan Talo sekitar tahun 1511 hingga 1669, ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk di antara sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, di pesisir timur Kalimantan hingga wilayah utara. Dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, Kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga sering terjadi, mengeratnya hubungan antara kerajaan Goa dan dunia luar, terutama setelah Kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1607. Kekalahan Kerajaan Goa dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1669 mengakibatkan lepasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Goa di luar Sulawesi Selatan. Sementara, sebagian kecil wilayahnya diberikan kepada VOC. Meski begitu, Kerajaan Goa tetap bertahan sebagai negeri merdeka hingga awal abad ke-20. Ketika pemerintahan kolonial Belanda mengalahkan Goa dalam ekspedisi Sulawesi Selatan dan menjadikannya sebagai daerah jajahan. Warisan Kesultanan Goa: 1. Bala Lompoa. 2. Masjid Katangka. 3. Pelabuhan Kepautere. 4. Benteng Ujung Pandang. 5. Makam Raja-Raja Goa. 6. Makam Raja-Raja Talo. 7. Baju Bodo. 8. Perahu Palari. 9. Songkok Guru. 10. Kota Makassar. Sejarah awal. Naskah Lontara Patriuluang Goa menyebutkan bahwa keturunan penguasa kerajaan Kesultanan Goa berawal dari perkawinan tumanurung yang secara harfiah dapat diartikan orang tidak diketahui asal-muasalnya. Secara pasti dengan seorang bangsawan yang hanya dikenali dengan Kareng Bayo sebagai perkawinan antara wanita bangsawan setempat dan penguasa. Bangsawan-bangsawan Bate Salapangan di Goa pun bersepakat membentuk negeri dan mengangkat mereka berdua, suami istri, sebagai penguasa. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan negeri Goa terjadi pada sekitar tahun 1320 Masehi. Kepadatan penduduk turut meningkat seiring dengan pergantian dari budaya meladang kepada budidaya padi lahan basah secara intensif. Hutan-hutan di pedalaman semenanjung pun dibuka untuk memberi tempat bagi pemukiman-pemukiman agraris baru, termasuk Goa yang awalnya juga merupakan chiefdom pedalaman yang berbasiskan budidaya padi. Daftar penguasa: 1. Tumanurung Bainea. 2. Tumasalangga Barayang. 3. Puanglau Lembang. 4. Turniata Banri. 5. Karampangri Goa. 6. Tunatangka atau Tunarangka Lopi. Ekonomi. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu letaknya strategis, mempunyai pelabuhan yang baik, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk pedagang di Makassar. Budaya dan masyarakat. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Goa adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Goa memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral.
Norma kehidupan masyarakat diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang, dan masyarakat Goa sangat percaya dan taat terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Goa juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut Tomaradika dan masyarakat lapisan bawah disebut dengan golongan Ata. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Goa banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Goa dikenal dengan nama Pinisi dan Lombo. Kapal Pinisi dan Lombo merupakan kebanggaan rakyat Sulawesi Selatan dan terkenal hingga mancanegara. Masa Kesultanan. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Konglenies Spelman, VOC berusaha mendukung kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, tetapi belum berhasil mendukung Kesultanan Gowo. Di lain pihak, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian utara untuk melawan VOC. Pertempuran terus berlangsung. Komponi menambahkan kekuasaan pasukan hingga pada akhirnya Gowo terdesak dan semakin lemah sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perjanjian Bungaya di Bungaya. Gowa merasakan kerugian karena Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi. Akhirnya pihak Komponi minta bantuan tentara ke Batavia. Pertempuran kembali pecah di bagian tempat Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambahkan kekuasaan pasukan VOC. Akhirnya Komponi berhasil menerobos tank kekuatan milik Kesultanan Goa, yaitu tank Somba Apu tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Kesultanan Goa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Goa ke-1 Tumanurung hingga mencapai puncak kemasannya pada abad ke-17, hingga kemudian mengalami masa penjajahan di bawah Kesultanan Belanda. Pada itu, sistem pemerintahan mengalami transisi masa kerajaan Goa ke-36. Andi Ijo Karaeng Lalolong Sultan Muhammad Abdul Karim Aiduddin menyatakan Kesultanan Goa bergabung menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, dan berubah untuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat 2, Kabupaten Goa. Hingga dengan perubahan tersebut, Adi Ijo punya catatan dalam sejarah sebagai Raja Goa terakhir dan sekaligus Bupati Kabupaten Goa pertama.